Saya ke Raffio dulu. Raff, apa sih kasus terakhir terbaru gimana kasusnya? Apa yang terbaru dari kasusmu? Apa ya update-nya ya? Kalau dari segi penanganan di Polda sendiri sih terkait kasus yang dituduhkan ya, terkait yang dituduhkan ke saya itu tidak ada perkembangan sama sekali sampai hari ini gitu. Jadi nggak jelas juga. Kalau terakhir kan dari kepolisian menyebut status saya sebagai saksi gitu. Barang bukti berupa susah juga dibilang barang bukti karena nggak jelas juga proses penyelidikan dan penyidikan itu nggak jelas juntrungannya sebenarnya. Tapi barang-barang saya yang disita berupa 2 laptop, 2 handphone, dan kemudian beberapa alamat email itu sampai hari ini belum dikembalikan. Kemudian di samping laporan balik yang kemudian saya buat juga terhadap terkait peretasan sistem elektronik yang menimpa saya yang kemudian berujung pada penyebaran pesan yang tadi baru dijelaskan. Ya. Itu saya juga bikin laporan Mbak ke Ombudsman, ke Kompolnas juga ada aduan, ke Komnas HAM, ke teman-teman di Propam Polda Metro. Ada banyak sekali laporan yang saya buat, termasuk juga mengajukan gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Hasilnya? Dan sampai hari ini nggak ada hasilnya sama sekali satupun, kecuali pra-peradilan. Kalau pra-peradilan kan itu karena ada speedy trial, ada aturan speedy trial gitu ya. Itu juga hasilnya ditolak gugatan pra-peradilannya, walaupun dari pihak kepolisian itu tidak menghadirkan saksi, kemudian dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan itu tidak pernah diverifikasi sama sekali gitu. Padahal banyak dokumen-dokumen yang misalnya tanggalnya ditulis tangan gitu, atau misalnya tanda tangan orang yang katanya hadir di proses tidak ada gitu. Jadi banyak kejanggalan tapi tidak sama hakim seperti menutup mata gitu. Sedangkan proses-proses lain yang berupa proses administrasi ataupun internal itu nggak ada hasil sampai hari ini gitu. Jadi mungkin itu gambaran lah ya kalau orang bilang kalau nggak salah kenapa nggak lapor gitu. Anda sudah melakukan laporan itu. Baik, untuk mengingatkan publik saja atau mereka yang menyaksikan Rosi ini soal apa yang menimpa Raffio Patra. Ia adalah seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik. Ia dituduh melakukan seruan di WhatsApp, isi pesannya yaitu krisis sudah saatnya membakar. Ayo kumpul dan ramaikan 30 April aksi penjara nasional serentak. Semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah. Ini adalah pesan dari WhatsApp bernomor yang selama ini dikenal dengan nomor Raffio Patra. Itu kira-kira mengapa polisi menciduk Anda ya Raffio ya? Oke. Dan Anda mengatakan bahwa isi pesan WhatsApp bernomor Anda itu sama sekali bukan Anda yang kirimkan dan Anda meyakini betul bahwa nomor telepon Anda sudah dibajak. Ya, ada hal-hal yang sebenarnya sulit untuk diungkapkan secara gamblang ke publik ya, karena ada unsur-unsur yang sensitif gitu. Karena ketika kejadian tersebut dalam beberapa bulan ke belakangnya itu saya melakukan beberapa penelitian, termasuk diantaranya penelitian terkait beberapa dugaan konflik kepentingan serta dugaan adanya kong kali kong lah di beberapa proyek yang melibatkan pihak pemerintah dan ada juga orang-orang dekat di istana gitu ya, dan nilai proyeknya ratusan miliar gitu. Itu ya yang staf sus milenial. Ya, jadi ada indikasi ke situ gitu. Cuma yang lucunya mungkin Mbak Rosi, yang jarang sekali sepertinya di highlight oleh media adalah pesan itu ketika saya sudah keluar gitu ya dengan tim kuasa hukum dan teman-teman advokasi kita telusuri, pesan itu dikirimkan ke nomor-nomor yang sepertinya sudah kalau kita bilang ini kayak social engineering gitu. Jadi dikirimkan ke nomor-nomor seperti Jenderal Polisi, Kombes Pol, ke forum relawan Jokowi ketika pemilu gitu. Jadi kayak dikirimkan ke orang-orang tertentu yang sepertinya memang sudah diperkirakan akan bereaksi langsung ekstrim gitu. Tapi ini juga lucu karena di awalnya ada pernyataan dari kepolisian bahwa yang mengadukan saya kepada kepolisian itu adalah warga. Tapi kemudian ketika kita cek, laporan polisinya bersifat LPA, yang artinya laporan dibuat internal oleh kepolisian. Jadi kemudian itu berubah lagi jadi laporan warga, tapi ketika pra-peradilan dikonfirmasi katanya laporan polisi. Jadi ada banyak kejanggalan yang muncul, tapi sampai sekarang nggak pernah ada jawaban sama sekali. Padahal harusnya penelitian ini baik untuk Presiden Jokowi misalnya, karena ini adalah sebuah temuan tentang konflik kepentingan di lingkaran pemerintahan yang harus diketahui oleh Presiden, yang mungkin Presiden sendiri nggak tahu, gitu ya Raffi ya? Saya nggak bisa jawab kalau itu. Kalau tahu tidak tahunya Pak Presiden ya saya kan nggak tahu ya apa yang beliau ketahui atau tidak. Anda hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban etik
sebagai seorang Ya, warga karena negara ada dan peneliti kebijakan publik? ya. Mungkin yang unik adalah ketika saya dengar pidato Pak Jokowi beberapa hari yang lalu itu yang tentang bahwa pemerintah butuh kritik itu ada kata-kata di situ karena kan itu konteks acaranya ombudsman ya. Kalau ada dugaan maladministrasi dalam pemerintahan, publik harus proaktif gitu. Sedangkan terus saya ketawa aja gitu ya. Saya bahkan belum sempat bikin aduan udah diganggu gitu loh. Jadi kayak ini yang kemudian jadi kontra apa ya? Kayak kontradiktif sendiri gitu pernyataan pemerintah seringkali dibilang, oh kita butuh kritik, masukan dari masyarakat, tapi kemudian iklim politiknya, iklim demokrasi dibuat semenakutkan itu gitu. Jadi ini yang kemudian sebenarnya sering luput adalah kita lihat di media sosial misalnya Mbak Rosi. Seringkali kita lihat orang kalau udah ngomongin misalnya aparat hukum atau ngomongin pemerintah, orang seringkali pakai istilah-istilah unik, misalnya menyebut polisi nggak pernah nyebut polisi, nyebutnya misalnya dengan sebutan-sebutan lain, misalnya seragam coklat atau korps terpesona atau Karena misalnya takut. karena menyebut menteri misalnya ada julukan-julukan tersendiri, ada menteri ini, menteri itu, ada Menkosaurus, ada Opung, ada menteri A, B, C gitu. Jadi ini sebenarnya kan indikasi ya bahwa orang bahkan takut untuk sekadar nyebut nama dan ini berkaitan nih sama UU ITE gitu kan. Ya. Karena kadang-kadang kita lihat ada kasus-kasus di mana memang ada unsur bisa dilihat oh ini memang seperti memprovokasi dalam artian ngata-ngatain secara gamblang gitu ya. Tapi seringkali juga orang cuma yang paling saya sedih malah ya misalnya ada ibu rumah tangga waktu itu saya ingat ada kasusnya diciduk tengah malam cuma karena saya lupa waktunya cuma ada ibu rumah tangga yang ditangkap begitu saja cuma karena bikin status Facebook gitu. Jadi kayak kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali yang saya bingung itu masih ada nggak sih yang namanya proporsionalitas dalam penegakan hukum gitu. Karena respons dari aparat penegak hukum dan pemerintah itu seringkali nggak sepadan dengan apa sih yang dituduhkan ke warga. Gitu. Jadi wajar orang takut. Kalau dibilang kemudian warga jangan lebay atau dibilang wah ya kritik itu beda sama menghina, sama hate speech gitu segala macam. Mungkin kalau dilihat lagi misalnya pesan WhatsApp yang tadi dituduhkan bahwa saya mengirimkan itu tidak ada unsur agama, ras, suku atau sejenisnya kan ya. Tapi ketika saya di Polda itu saya juga dikenakan pasal penghasutan bernada sara gitu. Terus ada juga pasal makar, pasal berbuat onar. Saya bingung sendiri. Sebenarnya ini apa sih yang mau dituduhkan atau ini kayak paketan gitu loh. Jadi kayak kalau udah kena ITE atau kalau kita dianggap mengganggu atau tidak menyenangkan, kita kena sepaket gitu. Apapun yang dituduhkan. Oke.